Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di tengah derasnya kabar perang modern yang ditonton oleh jutaan orang secara langsung, ada satu istilah lama yang tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Bukan nama baru, bukan juga istilah militer modern, tetapi sebuah nama dari lembaran sejarah kuno yang jarang disentuh dalam pembahasan politik, yaitu Amalek. Nama ini muncul bukan dari ruang hampa. Ia muncul di sela pernyataan politik, dalam debat media, dan dalam kutipan-kutipan teks keagamaan yang dibawa kembali ke ruang modern. Seolah-olah ada sesuatu yang lama terkubur, lalu digali kembali tepat di saat dunia sedang panas oleh konflik. Pertanyaannya sederhana tapi berat. Mengapa nama itu kembali dibicarakan sekarang? Di satu sisi, dunia melihat konflik ini sebagai perang politik, perebutan wilayah, dan pertarungan kepentingan modern. Tetapi di sisi lain, ada narasi yang lebih tua, lebih dalam, dan jauh lebih kompleks. Narasi yang mengaitkan peristiwa hari ini dengan konflik yang disebut-sebut sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam beberapa pernyataan pejabat tinggi, muncul rujukan terhadap teks-teks keagamaan yang menyebut sebuah kaum kuno yang dianggap sebagai musuh besar dalam sejarah mereka. Di titik inilah nama Amalek kembali disebut, bukan sekedar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai simbol yang dibawa ke dalam bahasa politik kontemporer. Sebagian pihak melihat ini sebagai retorika berbasis sejarah dan kitab suci. Sebagian lain melihatnya sebagai cara membaca konflik modern melalui kacamata narasi lama yang diwariskan turun-temurun. Disinilah letak perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Lalu muncul pertanyaan lanjutan yang jauh lebih tajam. Apakah benar ada kesinambungan antara konflik kuno dan konflik modern ini? Atau ini hanya cara manusia modern menafsirkan ulang sejarah untuk memahami kekacauan yang sedang terjadi? Nama Amalek sendiri tidak berdiri tunggal dalam cerita ini. Ia terhubung dengan berbagai sumber sejarah kuno, tafsir teks keagamaan, serta catatan para sejarawan klasik yang berbeda-beda dalam menjelaskan asal-usul dan keberadaannya. Ada yang menempatkan mereka sebagai bangsa kuno di wilayah tertentu di Timur Tengah. Bahkan, ada perbedaan besar dalam silsilah dan penyebutan mereka dalam berbagai tradisi sejarah. Namun yang menarik, satu hal selalu muncul berulang, yaitu narasi permusuhan yang sangat lama antara mereka dengan kelompok lain yang kemudian menjadi pusat sejarah keagamaan di wilayah tersebut. Dari titik inilah, cerita ini menjadi lebih dari sekedar sejarah. Ia berubah menjadi lapisan tafsir antara teks, ingatan kolektif, dan politik modern. Dan ketika nama itu kembali muncul di abad ini, pertanyaan yang langsung mengikuti bukan lagi sekedar siapa mereka, tetapi juga mengapa mereka kembali dibawa ke dalam percakapan dunia sekarang. Untuk memahami itu, kita harus mundur jauh ke belakang, melewati batas waktu modern, masuk ke wilayah sejarah kuno yang penuh versi, penuh perbedaan, dan tidak selalu sepakat satu sama lain. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul Amalek. Nama Amalek muncul dalam berbagai catatan kuno dengan bentuk yang tidak selalu sama. Dalam sebagian sumber sejarah Arab klasik, mereka disebut sebagai kelompok yang pernah hidup dan menyebar di wilayah luas, mulai dari Jazirah Arab hingga wilayah Syam dan Mesir. Penyebutan ini tidak berdiri dalam satu versi tunggal, melainkan hadir dalam banyak riwayat yang berbeda-beda dalam detailnya. Sejumlah sejarawan klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Khaldun memasukkan nama ini dalam pembahasan tentang bangsa-bangsa awal di kawasan tersebut. Dalam beberapa riwayat, mereka digambarkan sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh awal pasca Nabi Nuh.
Namun, dalam riwayat lain, asal-usul mereka tidak dijelaskan secara seragam dan justru menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam di antara para penulis sejarah. Di sisi lain, terdapat juga tradisi yang mengaitkan mereka dengan perkembangan awal bahasa dan peradaban di kawasan Arab. Al-Masudi misalnya, dalam catatan tertentu menyebut mereka dalam konteks masyarakat awal yang memiliki peran dalam perkembangan bahasa dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Namun, pandangan ini tidak berdiri sendiri, karena ada pula sumber lain yang menempatkan asal-usul bangsa Arab pada jalur yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini membuat posisi Amalek dalam sejarah tidak pernah benar-benar tunggal. Mereka muncul dalam ruang yang dipenuhi tafsir, bukan dalam satu kronologi yang disepakati bersama. Bahkan dalam sebagian catatan, mereka tidak hanya disebut sebagai satu bangsa besar, tetapi sebagai kumpulan suku-suku yang kemudian tersebar dan berbaur dengan kelompok lain di wilayah yang luas. Dalam beberapa riwayat geografis kuno, nama mereka dikaitkan dengan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ada catatan yang menyebut mereka pernah berada di wilayah Mesopotamia, lalu bergerak ke Jazirah Arab setelah periode perubahan besar yang disebut dalam tradisi sebagai runtuhnya peradaban awal pasca peristiwa Menara Babel. Setelah itu, penyebaran mereka digambarkan semakin luas, hingga membentuk kelompok-kelompok yang kemudian dikenal dengan nama-nama suku yang berbeda di berbagai wilayah. Namun di balik semua variasi itu, satu pola tetap muncul berulang, yaitu keberadaan mereka selalu ditempatkan dalam konteks masyarakat awal yang bergerak, berpindah, dan berinteraksi dengan banyak kelompok lain di kawasan yang sama. Tidak ada satu versi yang benar-benar berdiri sendiri sebagai kesimpulan final. Yang ada hanyalah lapisan-lapisan cerita yang saling bertumpuk, masing-masing membawa sudut pandang yang berbeda, tergantung dari siapa yang menuliskannya dan dari tradisi mana catatan itu berasal. Pergeseran wilayah dan kontak antar kelompok. Dalam beberapa catatan klasik, kelompok yang disebut Amalek ini digambarkan tidak menetap dalam satu wilayah saja. Mereka muncul dalam peta-peta lama sebagai kelompok yang bergerak mengikuti perubahan musim, jalur perdagangan, dan dinamika kekuasaan antar komunitas di kawasan Timur Tengah kuno. Pola hidup seperti ini membuat keberadaan mereka sering muncul di banyak tempat sekaligus dalam rentang waktu yang berbeda. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa setelah periode tertentu di wilayah Mesopotamia, mereka kembali bergerak menuju Jazirah Arab. Pergerakan ini tidak berdiri sebagai satu peristiwa tunggal yang terdokumentasi rapi, melainkan sebagai rangkaian perpindahan yang terjadi dalam waktu panjang. Dari sana, mereka tersebar lagi ke berbagai arah, mengikuti jalur yang biasa dilalui kelompok-kelompok nomaden pada masa itu. Dalam proses penyebaran tersebut, muncul banyak nama suku yang dikaitkan dengan mereka. Catatan-catatan Arab lama menyebutkan sejumlah kelompok yang dianggap memiliki hubungan garis keturunan atau keterkaitan sosial dengan nama Amalek, meskipun tidak selalu dijelaskan secara konsisten sebagaimana hubungan itu dibentuk. Nama-nama tersebut muncul dalam daftar panjang yang berbeda antar penulis dan seringkali tidak saling identik antara satu sumber dengan sumber yang lain. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina, sebagian riwayat menyebut bahwa kelompok-kelompok ini pernah hadir dan hidup berdampingan dengan masyarakat lain yang sudah lebih dahulu menetap di kawasan tersebut. Interaksi mereka tidak selalu dalam bentuk konflik, karena dalam banyak catatan, hubungan ekonomi dan pertukaran kebutuhan hidup juga menjadi bagian dari dinamika yang terjadi pada masa itu. Namun, pada periode tertentu, perubahan besar terjadi di kawasan tersebut. Kedatangan Bani Israel ke wilayah yang sama dalam narasi sejarah keagamaan menjadi titik yang sering disebut sebagai awal meningkatnya ketegangan antara kelompok-kelompok yang ada. Dalam sejumlah sumber, konflik disebut mulai muncul seiring perebutan wilayah dan sumber daya yang terbatas. Riwayat yang berbeda kemudian menggambarkan arah konflik ini dengan cara yang tidak selalu sama.
Ada yang menyebut serangan datang dari satu pihak terlebih dahulu, sementara sumber lain menggambarkan sebaliknya. Perbedaan narasi ini menunjukkan bahwa catatan tentang peristiwa tersebut tidak tunggal, melainkan terbentuk dari berbagai sudut pandang yang berkembang di dalam tradisi masing-masing. Di tengah perbedaan itu, nama Amalek tetap muncul sebagai salah satu kelompok yang terlibat dalam dinamika politik tersebut. Dalam sebagian literatur keagamaan, mereka ditempatkan sebagai lawan utama dalam sejumlah peristiwa yang kemudian diabadikan dalam teks-teks suci. Namun dalam catatan sejarah umum, mereka lebih sering muncul sebagai bagian dari kelompok-kelompok regional yang terlibat dalam persaingan wilayah di kawasan tersebut. Perbedaan cara pandang ini membuat posisi mereka dalam sejarah selalu berada di antara dua dunia. Satu dunia narasi keagamaan yang memiliki struktur moral dan simbolik, dan satu dunia catatan sejarah yang mencoba menjelaskan peristiwa melalui pendekatan sosial dan geografis. Narasi teks suci, tradisi, dan pembentukan musuh historis. Dalam tradisi keagamaan tertentu, nama Amalek muncul dalam konteks yang lebih spesifik dibandingkan catatan sejarah umum. Mereka tidak hanya disebut sebagai kelompok yang pernah ada, tetapi juga ditempatkan dalam rangkaian peristiwa yang memiliki makna moral dan teologis. Di sini, narasi tidak lagi berhenti pada deskripsi sosial atau geografis, tetapi masuk ke wilayah perintah, ujian, dan konflik yang memiliki dimensi spiritual. Dalam teks-teks yang sering dijadikan rujukan, Amalek digambarkan sebagai kelompok yang berhadapan langsung dengan Bani Israel dalam beberapa peristiwa penting. Salah satu yang paling sering disebut adalah pertempuran di wilayah Refidim, yang dalam tradisi tersebut dipahami sebagai salah satu momen awal benturan terbuka antar kedua kelompok. Peristiwa ini kemudian diulang dalam berbagai penafsiran dan komentar, sehingga posisinya menjadi sangat menonjol dalam ingatan kolektif. Seiring waktu, teks-teks penafsiran seperti Midrash dalam tradisi Yahudi memperluas narasi ini dengan detail tambahan yang tidak selalu ditemukan dalam teks utama. Di dalamnya muncul berbagai penjelasan tentang asal-usul Amalek yang disampaikan melalui kisah-kisah silsilah yang kompleks, termasuk cerita yang menghubungkan mereka dengan tokoh-tokoh lain dalam rantai keturunan yang lebih luas. Detail-detail ini berbeda dari satu versi ke versi yang lain, tetapi semuanya tetap berada dalam kerangka yang sama, yaitu menjelaskan asal-usul musuh historis yang disebut dalam teks suci. Dalam beberapa literatur penafsiran tersebut, muncul pula upaya untuk memberikan penjelasan moral dan simbolik terhadap kelahiran dan keberadaan Amalek. Cerita-cerita ini tidak berdiri sebagai catatan sejarah yang dapat diverifikasi secara modern, tetapi sebagai bagian dari tradisi interpretatif yang berkembang dalam komunitas keagamaan selama berabad-abad. Fungsi utamanya bukan sekedar mencatat peristiwa, tetapi memberikan konteks teologis terhadap konflik yang disebut dalam teks. Di sisi lain, dalam tradisi Islam, Amalek juga dikenal dalam literatur sejarah dan tafsir, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Para sejarawan Muslim klasik menyebut mereka dalam daftar bangsa-bangsa kuno yang pernah hidup di kawasan Jazirah Arab dan sekitarnya, dengan variasi riwayat mengenai asal-usul dan penyebarannya. Sebagian riwayat memasukkan mereka dalam pembahasan tentang bangsa-bangsa terdahulu, yang keberadaannya sudah jauh sebelum periode sejarah Islam. Perbedaan pendekatan antara tradisi-tradisi ini membuat sosok Amalek tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati lintas sumber. Dalam satu tradisi mereka lebih menonjol sebagai entitas teologis dalam konflik sejarah suci. Sementara dalam tradisi lain mereka lebih sering muncul sebagai bagian dari mozaik etnis dan migrasi bangsa-bangsa kuno di Timur Tengah. Di titik ini, narasi tentang mereka tidak lagi hanya membicarakan siapa mereka secara historis, tetapi juga bagaimana mereka dipahami dan dibentuk kembali oleh berbagai tradisi penulisan. Nama yang sama muncul, tetapi maknanya berubah tergantung pada sumber yang membawanya. Memori konflik, pembacaan modern, dan ketegangan narasi.
Dalam pembacaan modern terhadap konflik di Timur Tengah, nama-nama dari masa lalu seringkali muncul kembali dalam bentuk yang sudah berubah makna. Istilah yang dulu berada dalam ruang teks keagamaan dan catatan sejarah klasik, kini dibawa masuk ke dalam bahasa politik, media, dan opini publik global. Amalek menjadi salah satu nama yang ikut terseret dalam proses ini, meskipun konteks kemunculannya di masa kini tidak lagi sama dengan konteks asalnya dalam sumber-sumber lama. Dalam beberapa pernyataan politik yang terekam di ruang publik, rujukan terhadap teks-teks keagamaan kembali digunakan sebagai bagian dari bahasa retorika. Kutipan terhadap narasi lama tidak lagi berdiri sebagai bahan kajian sejarah atau tafsir, tetapi berubah menjadi simbol yang dikaitkan dengan situasi kontemporer. Di titik ini, batas antara teks suci, interpretasi, dan peristiwa politik menjadi kabur. Sebagian pihak membaca penggunaan istilah tersebut sebagai kelanjutan dari cara pandang historis yang sudah lama ada dalam tradisi tersebut. Sebagian lainnya melihatnya sebagai cara mengaktifkan kembali memori konflik lama ke dalam konteks modern. Kedua cara baca ini tidak selalu bertemu dan seringkali bergerak dalam jalur yang berbeda tanpa titik temu yang jelas. Dalam diskursus internasional, terutama ketika konflik memasuki ruang hukum dan diplomasi, referensi terhadap narasi-narasi historis dan keagamaan juga ikut muncul sebagai bahan argumentasi. Hal ini membuat sejarah tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga alat interpretasi terhadap tindakan masa kini. Disinilah istilah-istilah kuno seperti Amalek mendapatkan ruang baru, bukan sebagai entitas sejarah yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari konstruksi narasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, para sejarawan dan peneliti modern tetap menghadapi masalah yang sama sejak awal, yaitu sumber yang berbeda-beda, versi yang tidak seragam, dan batas yang tidak selalu jelas antara fakta historis, tradisi lisan, dan interpretasi keagamaan. Setiap upaya untuk menarik garis lurus dari masa kuno ke masa kini selalu berhadapan dengan kompleksitas ini. Di tengah semua itu, konflik yang terjadi pada hari ini tetap berlangsung dengan realitasnya sendiri, terlepas dari bagaimana ia ditafsirkan melalui lensa sejarah panjang. Narasi-narasi lama terus dipanggil kembali, tetapi tidak selalu dalam bentuk aslinya. Ia berubah mengikuti kebutuhan zaman, bahasa politik, dan cara masyarakat memahami kekerasan serta identitas. Nama yang sama terus muncul dalam percakapan yang berbeda, tetapi maknanya tidak pernah benar-benar tetap. Dalam setiap konflik besar yang disaksikan dunia, selalu ada kecenderungan untuk mencari akar yang lebih tua dari sekedar peristiwa yang terlihat di permukaan. Sejarah kemudian dipanggil kembali, bukan hanya sebagai catatan, tetapi sebagai cara untuk memberi makna pada apa yang sedang terjadi. Di titik ini, masa lalu tidak lagi berdiri sebagai sesuatu yang selesai, melainkan sebagai sesuatu yang terus dipinjam untuk menjelaskan masa kini. Nama-nama kuno, termasuk yang muncul dalam tradisi tentang Amalek, bergerak dalam ruang seperti itu. Ia tidak hanya hadir dalam kitab, tafsir, atau catatan sejarah, tetapi juga dalam cara manusia modern membingkai identitas, musuh, dan kesinambungan konflik. Namun, ketika sebuah nama berpindah dari teks lama ke percakapan politik modern, maknanya tidak lagi utuh seperti asalnya. Dalam perjalanan panjang penulisan sejarah, satu hal selalu berulang, yaitu sumber tidak pernah tunggal dan penafsiran tidak pernah netral sepenuhnya. Setiap generasi membaca ulang masa lalu dengan kebutuhan zamannya sendiri. Dari situ lahir versi-versi yang berbeda, kadang saling bertentangan, kadang berjalan paralel tanpa pernah bertemu. Di sisi lain, realitas politik modern tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ia tidak selalu mengikuti garis lurus dari narasi-narasi lama yang sering dikutip untuk menjelaskannya. Tindakan politik, keputusan militer, dan dinamika sosial tidak bisa direduksi hanya menjadi pengulangan dari cerita kuno, meskipun bahasa yang digunakan kadang mengarah ke sana. Di antara keduanya, antara teks lama dan peristiwa modern, terdapat ruang interpretasi yang luas. Ruang ini bisa menghasilkan pemahaman, tetapi juga bisa menciptakan penyederhanaan yang berlebihan.
Disinilah sejarah sering kehilangan batas yang tegas antara apa yang tercatat, apa yang diyakini, dan apa yang digunakan sebagai alat penjelasan. Pada akhirnya, yang tersisa bukan satu kesimpulan tunggal, melainkan lapisan-lapisan cerita yang saling menumpuk. Masing-masing membawa sudut pandang, masing-masing membawa cara melihat dunia. Dan di tengah tumpukan itu, manusia terus mencoba memahami konflik yang terjadi dengan segala keterbatasan sumber, bahasa, dan ingatan yang dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.